Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube. Jumpa lagi bersama Kang Acit Channel. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke sahabat YouTube, kembali saya akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan progres sirkuit Mandalika jelang balapan MotoGP yang sebentar lagi akan digelar. Dan kali ini saya akan mereaksikan salah satu video dari YouTuber sirkuit Mandalika, yaitu Pujut Mandalika. Kalian juga bisa mengklik videonya dan mengunjungi channelnya. Oke, bagaimana pencapaian sampai sore hari pada hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Mari ikuti terus ya video ini dan mari kita lihat langsung saja ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika sambil melihat progres atau pencapaian yang terus dikebut pengerjaannya di segala sektor, bahwa 8 hari lagi pembalap MotoGP akan tiba di Pulau Lombok. Pramusim MotoGP Mandalika yang akan digelar pada 11 sampai 13 Februari 2022, para kru dan pembalap akan secara bertahap datang ke Lombok mulai dari tanggal 7 hingga tanggal 10 Februari ini. Untuk pramusim diperkirakan sekitar 900 warga asing yang bergabung dalam kru yang akan datang, sementara saat MotoGP sebanyak 2.500 kru. Adapun skema perjalanan menggunakan sistem travel bubble dengan terlebih dahulu transit di Singapura dan langsung ke Pulau Lombok. Kemudian tiba di Lombok akan dilakukan pengecekan kesehatan serta dokumennya melalui PCR dan akan diantar ke hotel dan selanjutnya di karantina. Adapun di karantina selama 24 jam sembari menunggu hasil PCR keluar, ini lebih mudah dibandingkan harus karantina di Jakarta selama 7 hari yang mengeluarkan banyak biaya dan lebih cepat bosan. Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Arif Haryanto, mengatakan pembalap MotoGP dan kru memiliki skema kedatangan yang telah disiapkan saat tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Praia, dan skema kedatangan telah diatur dengan estimasi 32 menit dan itu sudah dikatakan pada hari Minggu kemarin tanggal 30 Januari 2022. Pertama, saat pembalap dan kru turun dari pesawat akan dikawal oleh Satgas Bubble ke KKP Bandara dengan estimasi waktu sekitar 5 menit. Kemudian akan dilakukan scan aplikasi Peduli Lindungi dan IHAC dengan estimasi 6 menit, meliputi antri 5 menit dan proses dalam 1 menit. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan paspor dengan estimasi antri 3 menit dan proses 1 menit. Selanjutnya, mereka akan antri lagi selama 20 menit untuk menanti pengambilan bagasi, dan penanganan bagasi dilakukan oleh panitia MGPA untuk mempercepat proses. Tahap selanjutnya, proses bea cukai dengan estimasi waktu 6 menit, meliputi pemeriksaan dan pengecekan Electronic Custom Declaration atau ECD untuk barang bawaan penumpang, dan tahap akhir akan dibawa ke hotel dan dikarantina selama 24 jam sembari menunggu hasil PCR para pembalap-pembalap tersebut. Bagaimana kesiapan sirkuit Mandalika yang tengah terus dikebut pengerjaannya? Jadi seperti yang kita tahu, sirkuit Mandalika sekarang sudah tidak becek lagi saat MotoGP nanti dibandingkan dengan saat WSBK kemarin.
sirkuit Mandalika dipastikan tidak akan ada genangan air, tidak becek lagi saat perhelatan MotoGP Mandalika maupun pramusim yang akan digelar pada Februari 2022 ini. Kita melihat pasca WSBK 2021, ITDC telah melakukan sejumlah perbaikan untuk mengisi kekurangan pada sirkuit Mandalika Indonesia. Teman-teman masih ingat kondisi jalan yang berlumpur saat menuju tribun atau banjir di terowongan pertama menjadi atensi, dan kini masalah drainase telah rampung dengan perbaikan, jadi sudah dilakukan percepatan perbaikan dan melengkapi sarana prasarana. Ini sudah kita pantau dari hari ke hari langsung dari channel ini. Selain itu juga persiapan untuk pengamanan pada MotoGP maupun pramusim sudah sebesar 75% dijamin Mandalika akan aman. Pengamanan pramusim MotoGP Mandalika dan balapan MotoGP telah 75% siap dari sisi pengamanan. Karo Ops Polda NTB Kombes Pol Imam Tabrani mengatakan meskipun pengamanan hampir mencapai 100% telah siap, namun Polda NTB tetap mematangkan koordinasi, dan saat ini mereka sedang melakukan koordinasi dan semua pihak untuk mematangkan persiapan menghadapi pramusim dan race MotoGP di Mandalika sejak Sabtu 29 Januari kemarin. Dan Jumat kemarin, Polda melakukan survei pada titik-titik mana saja yang perlu diamankan. Jadi staf mereka sedang melakukan survei untuk titik mana saja yang perlu diamankan dan apa saja yang belum dipersiapkan. Dan dikatakan kalau tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di saat IATT dan WSBK di 2021 lalu, di samping jumlah penontonnya lebih banyak, ada juga pelayanan yang sedikit berbeda dengan akan hadirnya hotel terapung di Pelabuhan Gilimas, Lombok Barat. Sekarang ini yang belum dilaksanakan yaitu pelatihan pengamanan perairan, karena mereka tahu bahwa tahun ini agak berbeda, akan ada kapal-kapal sebagai penginapan terapung. Kini kepolisian menanti perkembangan dari pihak ITDC maupun MGPA untuk event MotoGP tersebut. Ya, kita tinggal tunggu update saja baik dari MGPA maupun ITDC dan apa yang sekiranya belum disinkronkan baik dari segi tiketing, lalu lintas, dan pengamanan lainnya. Kita tahu untuk pramusim dari Polda NTB setidaknya 1.500 personil telah disiapkan, sementara untuk balapan MotoGP pada Maret 2022 akan disiapkan 3.500 personil untuk mengawal jalannya event dunia di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Tugas mereka seperti biasanya bersifat membantu pengamanan, baik membantu pengamanan petugas kesehatan atau membantu pengamanan hotel, tempat penginapan, dan event berjalan lancar. Lalu persiapan yang lain yaitu di saat menjelang tes pramusim MotoGP, pasokan listrik sudah siap dan dinyatakan aman, yang mana Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkifli Masa mewanti-wanti sekaligus mengingatkan agar pasokan dan keamanan listrik di berbagai event nasional dan internasional yang akan digelar di NTB harus aman. Dan hal tersebut sudah disampaikan saat silaturahmi dengan pejabat lama General Manager PLN Unit Indo Wilayah Nusa Tenggara Barat Lasiran dan pejabat baru Sujarwo pada Jumat 28 Januari kemarin di ruang kerjanya beliau. Dan kita sudah bagikan kalau akan banyak event di Nusa Tenggara Barat seperti MotoGP, MXGP, IATC, dan WSBK, maka listrik harus tetap menyala, tetap aman, dan terjaga, kata beliau. Dan ketersediaan listrik menjadi salah satu hal yang paling vital guna mendukung suksesnya berbagai kegiatan tersebut, dan Pak Manajer sendiri akan dimohon untuk mendukung berbagai event internasional tersebut. Adanya internasional event di NTB juga menjadi etalase nasional. Saat ini seluruh perhatian tertuju ke Nusa Tenggara Barat, jadi harus dipersiapkan semua fasilitas maupun infrastrukturnya.
Sementara itu, Lasiran yang sebelumnya menjabat General Manager PLN Unit Indo Wilayah Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa kedatangannya sekaligus untuk pamitan sehubungan dan pergantian jabatan. Ya, disampaikannya bahwa untuk pasokan listrik menjelang tes pramusim MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada 13 sampai 15 Februari nanti sudah aman. Berbagai infrastruktur ketenaga listrikan di sejumlah lokasi untuk mendukung keandalan pasokan listrik sudah siap. Sedangkan General Manager PLN Unit Indo Wilayah NTB yang baru, Sujarwo, mengatakan akan meneruskan berbagai prestasi dan program pimpinan terdahulu, termasuk memastikan listrik aman di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, mohon dukungan dari semua kalangan untuk melanjutkan tugas manajer lama Pak Lasiran. Dan hal yang disiapkan saat ini di saat MotoGP ataupun pramusim MotoGP di Mandalika, yaitu kita tahu sukseskan MotoGP, Marshal WSBK diminta kembali bertugas. Dan jelang perhelatan MotoGP yang tidak lama lagi akan digelar di Mandalika, kita semua harus bersiap-siap untuk mendukung hal ini. Jelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika pada Maret mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan. Selain perbaikan pada fasilitas penunjang di sirkuit, ITDC Group juga tengah fokus mempersiapkan perekrutan dan pelatihan marshal yang bertugas saat seri balap MotoGP berlangsung nanti. Direktur Teknik dan Operasi MGP Samsul Purba menerangkan persiapan rekrutmen marshal telah dimulai dengan proses pendaftaran pada 28 sampai 30 Januari kemarin, dan proses ini dilakukan dengan mengundang para marshal yang sebelumnya telah berpengalaman pada event WSBK 2021 untuk kembali mengajukan diri dan berpartisipasi pada Mandalika MotoGP Official Test dan MotoGP di 2022 ini. Proses ini terus dilakukan dengan tahap koordinasi dan mendapatkan persetujuan dari Ikatan Motor Indonesia, dan inilah upaya meningkatkan kesiapan SDM di Indonesia. Khususnya SDM yang ada di Lombok dalam menyambut dan menyelenggarakan event balap motor bergengsi di sirkuit Mandalika dalam upaya peningkatan kemampuan SDM lokal sekaligus memastikan penyelenggaraan berjalan sukses tersebut, dan pihaknya mengkombinasikan SDM lokal dengan SDM yang telah berpengalaman dalam event balap serupa di level internasional. Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan petugas Clerk of the Course atau COC, yakni Tamo X COC MotoGP Sepang dan Tony Whitaker X COC WSBK di Mandalika tahun lalu. Harapannya akan ada transfer pengetahuan dan pengalaman dari pihak-pihak yang berpengalaman kepada SDM lokal, sehingga memperkuat persiapan para marshal dalam menghadapi event-event di sirkuit Mandalika di masa yang akan datang. Di area pit building yang kita lihat di belakang area pedok barusan terdapat atau terlihat sejumlah logistik sirkuit Mandalika yang terus berdatangan dari beberapa hari yang lalu. Dan logistik sirkuit Pertamina Mandalika untuk kebutuhan balap motor MotoGP sudah tiba melalui Pelabuhan Lembar. Adapun logistik tersebut sudah diangkut dengan KMP Sawarna Cakara dan tiba di dermaga 2 Pelabuhan Lembar setelah berlayar dari Pelabuhan Ketapang pada Minggu 30 Januari kemarin. Dan Kapolsek kawasan Pelabuhan Lembar itu Irfan Surahman mengatakan logistik sirkuit Pertamina Mandalika ini tiba sekitar pukul 5 pagi pada Minggu pagi, dan terkait kedatangan logistik sirkuit Pertamina Mandalika ini, pengamanan dilakukan oleh personil Polsek kawasan Pelabuhan Lembar serta pengawalan dilakukan oleh PJR Ditlantas Polda NTB, dan logistik-logistik yang lain akan terus berdatangan sampai tibanya waktu MotoGP nanti.
logistik yang tiba pada hari kemarin berupa besi konstruksi. Ada 2 unit kendaraan trailer yang digunakan untuk mengangkut logistik tersebut, dan tujuan logistik tersebut ke sirkuit internasional Mandalika yang dikawal oleh PJR Polda NTB. Dan pembongkaran logistik sirkuit Mandalika di KMP Swarna Cakra berjalan dengan aman dan lancar. Jadi seluruh rangkaian kegiatan mendapat pengamanan dari personil gabungan di Pelabuhan Lembar untuk memastikan keamanannya. Demikianlah informasi kesiapan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit yang siap menggelar pramusim dan menyambut datangnya para pembalap-pembalap MotoGP di Pulau Lombok. Oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu ya pantauan kali ini tentang progres sirkuit Mandalika, dan saya telah mereaksikan salah satu video ya dari Bang Pujut Mandalika tentang progres kesiapan sirkuit Mandalika jelang ajang balapan MotoGP yang akan digelar sebentar lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga mengunjungi channelnya Bung Pujut Mandalika. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.